Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dan kenikmatan terbesarnya adalah kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, juga tabi'ut tabi'atnya, yang mana Rasulullah telah berjuang sedemikian rupa untuk sampainya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan perjuangan itu dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga akhirnya sampainya kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Para hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu serta teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian mingguan At-Qanah, yaitu pada tadabbur juz ke-30 atau juz Ammah. Alhamdulillah pada pertemuan kemarin atau pada pertemuan minggu lalu kita telah menyelesaikan surat Al-Mutaffifin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Insyiqaq. Identitas surat Al-Insyiqaq. Oke, sebelum itu kita bahas dulu arti dari Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ini apabila kita melihat di terjemahan artinya terbelah. Namun terbelahnya ya, apabila menggunakan kata Al-Insyiqaq itu terbelahnya, mungkin Ibu dan Bapak pernah melihat keramik pecah. Keramik pecah berkeping-keping, atau mungkin tanah yang sudah kering, tandus, akhirnya pecah-pecah. Ya, pecah-pecah pecah-pecah menimbulkan rongga-rongga. Itu bisa dinamakan sebagai al-insyiqaq. Pecahnya karena kering, bukan karena oleh kita, oleh manusia. Nah, itu bisa disebut al-insyiqaq. Al-Insyiqaq sendiri adalah surah Makkiyah. Ini ittifaq para ulama, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa surat Al-Insyiqaq ini diturunkan di Makkiyah. Nah, diturunkan di Makkiyah ini berarti rentan ketika Nabi Muhammad masih awal diutus hingga hijrahnya. Berarti awal-awal, sehingga kita dapat memperhatikan nanti bahwa surah Al-Insyiqaq ini lebih pembahasannya lebih kepada tauhid, lebih kepada keimanan. Berbeda dengan apabila kita bandingkan dengan surat-surat Madaniyah, yang mana surah Madaniyah lebih terfokus kepada syariat, walaupun tetap ada tauhidnya di sana. Jumlah ayat, nah di sini ada perbedaan. Ahli qiraat yang berasal dari Basrah dan Syam itu beranggapan bahwa hanya ada 23. Sedangkan sisanya Kufah, Hijaz yaitu Mekah, Madinah, berpendapat bahwa 25. Mengapa bisa terjadi hal demikian? Karena ada dalam penentuan ayat ini berbeda, penentuan waqaf. Ada yang misalnya tadinya 2 ayat dijadikan 1 ayat. Dan ini lumrah dalam bidang qiraat. Karena ada beberapa ayat yang ditentukan oleh Nabi Muhammad, ya, tentunya dari Jibril. Ada beberapa ayat yang diberikan kebebasan kepada para sahabat untuk berhentinya di mana. Selanjutnya, keutamaan ayat.
Oh iya, jumlah ayat ya. Kita qiraatnya qiraat Imam Hafiz. Kita qiraatnya qiraat Imam Hafiz, makanya kita ada 25 ayat. Nah, keutamaan dari surat ini apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yanzura ilayya yaumal qiyamah ka'annahu yara 'ain." فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء شقت. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang mengikuti kajian ini dari awal, hadis ini sudah diulang, ini pengulangan yang ketiga kalinya. Yang pertama pada surat At-Takwir, lalu Al-Infitar, dan sekarang pada surat Al-Insyiqaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyanzura ilayya yaumal qiyamah." Barang siapa yang ingin, yang senang apabila dia melihat saya pada hari kiamat, ka'annahu yara 'ain, melihat secara langsung. Berarti bisa diartikan di sini ada kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah. Falyaqra idza syamsu kuwirat, maka bacalah idza syamsu kuwirat, maksudnya bacalah surat At-Takwir. Wa idza samaa'u fatarat, dan surat Al-Infitar. Wa idza samaa'u syaqqat, dan surat Al-Insyiqaq. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, baca di sini bukan bermakna tilawah, bukan hanya bermakna tilawah. Iya, tilawah juga masuk pada kata ini, tapi artinya lebih luas dan lebih dalam, yaitu kita membacanya, memahami apa yang ada di dalamnya, lalu merefleksikannya dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadi orang yang soleh. Bahkan tingkat kesolehan orang yang memahami At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq bisa menghantarkannya ke surga bersama dengan para nabi. Nah, pengertian dari hadis ini seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu yang baru atau sedikit lupa bisa mengulangi kajian tentang surat At-Takwir dan Al-Infitar di YouTube, di channel Atqona TV. Di dalam Al-Quran, ayat dengan ayat itu memiliki hubungan. Surat dengan surat memiliki hubungan. Lantas, apa hubungannya surat Al-Infitar dengan dua surat yang sebelumnya? Apa hubungan surat Al-Insyiqaq dengan dua surat sebelumnya, yaitu Al-Mutaffifin dan Al-Infitar? Imam Jalaluddin Asyuyuti berpendapat bahwa pada surat Al-Infitar mendefinisikan siapa itu hafadhah al-katibin, yaitu malaikat pencatat amal. Pada surat Al-Infitar dijelaskan dengan detail. Lalu pada surah Al-Mutaffifin menjelaskan keadaan kitab atau catatan amal. Dijelaskan bagaimana keadaan catatan orang-orang yang berbuat buruk. Dijelaskan bagaimana keadaan catatan amal dari orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini pada surat Al-Insyiqaq menjelaskan bagaimana catatan itu dimunculkan pada hari kiamat. Lalu bagaimana keadaan orangnya yang memiliki catatan tersebut. Kalau yang di atas kan, kalau yang Al-Mutaffifin ini adalah catatannya. Lantas bagaimana keadaan orang yang memiliki catatan tersebut? Ada di Al-Insyiqaq. Oke, sebelum masuk kepada sebelum masuk kepada pembahasan, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu surah Al-Insyiqaq dari ayat ke-1 sampai ayat ke-16-nya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصير بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم إذا السماء انشقت. Teman-teman, Bapak dan Ibu, pada pembahasan dari surat At-Takwir kita telah membahas bahwa Allah itu dalam menjelaskan hari kiamat banyak menggunakan kata idza, lalu diakhiri dengan fi'il madhi atau past tense dalam bahasa Inggris, bentuk yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu telah terjadi padahal hari kiamat belum terjadi. Nah, kata idza juga ini memerlukan jawaban biasanya. Misalnya idza sadaqal azmu wadhas sabil, apabila tujuan atau apabila kita azamnya sudah kuat, keinginannya sudah kuat, wadhas sabil, akan terlihat jalannya, akan Allah berikan jalannya. Namun pada kesempatan kali ini Allah tidak memberikan jawaban, melainkan hanya idzanya saja. Idza sama'u syaqqat. Tidak ada fa di sana nanti. Ya, apabila kita lihat nanti beberapa ayat selanjutnya tidak ada fa-nya. Kenapa? Karena ini adalah hari kiamat, di mana hari kiamat, ketika hari kiamat itu orang-orang yang tadinya mendustakan orang-orang yang tadinya kafir, ya, tidak percaya bahwa adanya hari kiamat, ketika ada tanda-tanda kiamat mereka baru sadar. Mereka baru mengakui bahwa ada yang namanya kiamat. Sehingga apabila sesuatu, ya Bapak dan Ibu, misalnya sesuatu yang sudah umum, sudah diketahui, tidak mesti lagi dijelaskan. Nah, ini saking menunjukkan bahwa kiamat ini tidak parsial, tapi seluruh alam terjadi kiamat. Seluruh alam mengetahui bahwa ketika itu akan terjadi kiamat. Ya. Mulai di surat At-Takwir itu langit, matahari digulung, hilang panasnya, perlahan-lahan hilangnya.
menimbulkan ketakutan, bertambah terus sampai akhirnya hilang cahaya matahari. Lalu bulan-bulan dilepaskan dari orbitnya. Benda-benda langit dilepaskan dari orbitnya. Bertabrakan ke sana kemari. Di bumi yang masih ada gravitasi, maka menarik benda-benda langit. Gunung diangkat oleh Allah. Dihancurkan, ditabrakkan satu sama lainnya. Menjadi dalam bahasa Al-Quran seperti kapas terbang melayang. Ketika saat itu manusia tahu bahwa ini kiamat. Bahkan mereka yang tadinya mendustakan hari kiamat, yang tidak percaya pada hari kiamat, akan percaya. Makanya iza di sini nanti tidak akan ada jawabannya. Apabila titik-titik, maka kan biasanya seperti itu. Tapi nanti pada surat Al-Insyiqaq ini tidak ada. Karena kejadian kiamat ini bukan parsial, seluruhnya, sehingga setiap orang yang melihat kejadian tersebut tahu bahwa pada hari itu adalah hari kiamat. Selanjutnya Bapak dan Ibu, teman-teman yang saya banggakan, as-sama. Sama ini dari kata sumu. Sumu itu sesuatu yang berada di atas kita. Apapun itu. Sama di sini bentuknya tunggal. Satu. Maka ya, kita bisa mengartikan sama ini adalah sama dunia. Langit dunia saja yang dihancurkan seperti. Atau bisa ya, pada ayat yang lain kata sama walaupun satu tapi menunjukkan seluruh langit. Ya, jumlah langit itu ada 7. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit atau 7 langit wa minal ardi mislahun, dan bumi juga demikian. Nah, kalau di Al-Qur'an berarti bumi juga ada 7 lapisan. Wallahu alam. Mungkin nanti ada teman-teman yang fokus di IPA, di sains, bisa kita berdiskusi. Berapa lapisan bumi itu sebenarnya? Kalau di Al-Qur'annya ada 7. Nanti mungkin teman-teman yang fokus di IPA atau di fisika atau di sains bisa kita diskusi nanti ya. Insyaqqat. Nah, tadi di awal insyiqaq itu adalah pecah ya. Pecahnya bukan terbelah saja, bukan satu begitu, tapi terpecah hingga berkeping-keping. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, insyaqqat ini ketika kita asal katanya dari syaqqa. Syaqqaqtul qamar, saya telah memecah misalnya. Allah syaqqallahul qamar, Allah telah memecah bulan misalnya. Atau syaqqaqtu al-kuba, saya telah memecahkan gelas. Tapi di sini pakainya insyaqqat. Ketika kita menggunakan bentuk infa'ala atau menjadi insyaqqat, maka ada keinginan dari dalam sebetulnya. Keinginan dari dalam. Di sini apa? Langit itu sebetulnya sudah menginginkan untuk membelah dirinya. Sudah menginginkan untuk memecah dirinya. Kenapa? Karena melihat apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Langit, bumi, lautan itu sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Sehingga langit pun ingin, langit menginginkan untuk memecah dirinya sehingga terjadinya kiamat. Cepetan aja kiamat.
Nah, tapi Allah menahannya dulu, jangan, nanti dulu. Langit ini, ya Bapak dan Ibu, dijelaskan pada ayat yang lain, kita, langit dan bumi, serta seluruh makhluk hidup, kata Allah, kembalilah kepadaku, tau'an au karhan. Dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan tidak taat. Tau'an, taat, karhan, membenci. Kalian akan kembali kepadaku, baik kalian taat dalam keadaan taat, baik kalian menurutiku ketika itu, ataupun ketika kalian tidak mau menurutiku. Namun, bumi, langit, serta alam dan seisinya, kecuali manusia, mereka berkata apa? Kami akan datang kepadamu ta'i'in, dengan keadaan taat. Sedangkan manusia, kita lihat saja apa yang terjadi sekarang. Sehingga langit itu tadinya udah pengen memecahkan diri, sudahlah, kiamat saja. Tapi kata Allah, jangan. Nanti dulu. Tunggu, ada waktunya. Seluruh benda atau seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini ada batasan waktunya, Bapak dan Ibu. Seakan-akan bom waktu. Manusia tubuhnya ada waktunya untuk hancur, wafat, dikuburkan, dihancurkan di dalam tanah. Bumi pun demikian, langit demikian, matahari demikian. Nah, beberapa benda, beberapa makhluk Allah itu seperti laut. Laut itu ingin, udahlah, saya tumpah saja ke manusia. Banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan, banyak sekali dosa yang dilakukan oleh manusia. Sudahlah, saya tumpah kepada manusia langsung. Tapi kata Allah, jangan, nanti dulu. Nah, disinilah insyaqqat, ya, langit ini udah pengen banget untuk pecah, udah pengen banget kiamat saja, sudahlah. Bosan saya melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi kata Allah, sebentar, belum waktunya. Ya. Ibnu Abbas berpendapat bahwa insyaqqat di sini, ya, as-sama idzas sama'u syaqqat di sini adalah awan. Dalilnya, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Al-ghamam ini awan, ya. Awan, jadi terlihat seperti awan gitu. Awan, mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat banyak sekali awan di langit, tapi tidak bersatu, kecil-kecil. Nah, bisa seperti itu. Dalam riwayat lain, bahwa sampai keluar cahaya merah. Nah, Bapak dan Ibu, apabila kita kembali merefleksikan, apabila kita kembali mengingat apa yang diceritakan di At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, terutama At-Takwir, di situ Allah memberikan ketakutan kepada manusia di hari kiamat itu bertahap, pelan sehingga manusia benar-benar takut, tersiksa dengan hal tersebut. Nah, ini juga bagian dari penyiksaan Allah terhadap manusia ya pada saat itu. Kenapa? Karena yang merasakan kiamat kubro itu adalah orang-orang kafir. Sehingga disiksa dulu sebelum mati. Disiksa dengan apa? Dipertontonkan hal-hal yang menakjubkan oleh Allah. Salah satunya adalah insyiqaqus sama. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Bapak dan Ibu semuanya, kata izin, adzina, ini sudah menjadi kata Indonesia. Izin. Harusnya izin. Nah, kalau misalnya kita izin kepada seseorang, berarti kan kita memiliki keinginan yang sama dengan apa yang diperintahkan oleh orang tersebut. Misalnya, sekarang nih kan sedang pandemi ya. Kita dilarang ke sana kemari. Kita pengen mudik misalnya, pengen mudik. Tapi apa kata pemerintah? Nanti dulu, PPKM. Nanti dulu, harus ini, harus itu. Tunggu dulu, jangan kemana-mana.
Kita pengen, udah ngebet kita tuh pengen mudik misalnya. Lalu suatu saat kata pemerintah, silahkan mudik. Nah, itulah yang terjadi di sini. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa langit itu sudah menginginkan untuk insyaqqat, sudah ingin untuk memecah dirinya. Lantas ketika Allah memerintahkan untuk insyak, untuk apa? Untuk terpecah belah, ya, Allah menggunakannya di sini sami, bukan sami'a, bukan to'a. Ya, misalnya kan bisa aja ta'at li rabbiha. Langit itu taat kepada Tuhannya, atau sami'a li rabbiha. Langit mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Nah, itu sebetulnya bisa saja, tapi Allah menggunakan kata azina di sini menunjukkan bahwa ada keinginan yang sangat dari langit. Menguatkan dari ayat yang pertama. Ada keinginan yang kuat dari langit untuk memecah dirinya. Sehingga apa? Sehingga langit ya, memecah dirinya itu dengan antusias, dengan semangat. Wah, akhirnya saya bisa pecah. Akhirnya saya bisa memecahkan diri saya. Ya. Makanya kejadiannya sangat dahsyat. Karena apa? Karena langit sangat antusias. Langit sangat antusias memecah dirinya itu. Nah, Bapak dan Ibu, kejadian ini ya adalah kejadian pada hari kiamat. Dijelaskan pada surat Al-Haqqah ayat 16. Wa ansyaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah. Dan dipecah belahnya langit itu fahiya yawma idzin wahiyah. Yaitu pada hari kiamat, pada hari yang besar. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, selanjutnya ada kata li rabbiha, bukan li ilahaka. Li rabbiha. Li rabbiha ini menunjukkan penghambaan kita. Menunjukkan penghambaannya langit. Langit itu sangat taat. Makhluk-makhluk selain manusia dan jin, setan, itu semuanya taat. Sehingga apa yang diperintahkan, langsung melakukan. Perintah, lakukan. Perintah, lakukan. Larang, tinggalkan. Langit sangat, li rabbiha ini menunjukkan penghambaan yang sangat dari langit. Sehingga apa tadi? Ketika ingin melakukan sesuatu, kata Allah jangan dulu. Allah berfirman nanti dulu. Langit taat. Langit mendengarkannya. Apa ketika diizinkan, wah senang sekali. Langsung melakukan apa yang Allah izinkan. Yaitu memecahkan dirinya. Wa huqqat. Taat kepada Allah itu huqqat, memang seharusnya seperti itu. Taat kepada Allah itu adalah kewajiban. Taat kepada Allah itu adalah hak yang seharusnya kita lakukan. Berarti lawan dari itu ada sesuatu yang tidak boleh. Kita harus taat, berarti lawannya adalah tidak taat. Maka tidak taat adalah tidak boleh. Tidak boleh kita tidak taat kepada Allah. Langit, bumi, dan makhluk-makhluk lain saja taat. Lantas kenapa manusia ada yang tidak taat? Wa idzal ardu muddat. Nah, di sini lagi-lagi ada idza ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Kembali kepada penjelasan yang sebelumnya bahwa apabila ada idza, maka ya, idza lalu diakhiri dengan fi'il madhi menunjukkan sesuatu atau hal tersebut pasti akan terjadi. Melihat siapa dulu yang berbicara. Di sini otoritasnya siapa? Allah yang berbicara. Maka ini pasti akan terjadi. Apabila Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya nanti melihat lagi di Al-Quran ada idza lalu diakhiri dengan seperti ini muddat, atau di akhir ayatnya ada tak marbut, tak taknis, tak yang seperti ini lalu harokatnya sukun, maka bisa dipastikan apa yang disebutkan pada ayat tersebut pasti terjadi.
Wa idzal ardu muddat. Nah, muddat itu misalnya ini. Ini alas ini ya, alas mouse. Ini tadinya terlipat, tergulung. Lalu saya tarik seperti ini. Ini muddat. Ya, ini muddat. Mengulurkan, membentangkan, menarik. Ditarik yang tadinya bulat, ditarik jadi lurus. Muddat. Wa idzal ardu muddat. Bumi yang tadinya bulat ditarik oleh Allah. Dibentangkan oleh Allah. Sehingga menjadilah bumi yang lain di situ. Jadilah bumi yang lain. Bukan bumi yang seperti kita tempati sekarang. Karena langitnya sudah berbeda. Langit dunia sudah berubah. Buminya sudah berubah oleh Allah. Apakah nanti dengan tanah lagi atau dengan apa kita tidak tahu. Muddat. Apa yang ada di atasnya dihancurkan, diratakan, ditarik. Gunung-gunung sudah diangkat tadi kan di surat At-Takwir itu. Sudah diangkat, sudah ditiadakan. Ditarik semuanya sehingga ya dataran tersebut menjadi sangat luas sekali. Kalau misalnya karet ditarik kan jadi luas ya, jadi panjang, jadi lebar. Sama bumi juga seperti itu, ditarik seluas-luasnya ya. Namun apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, pada hari itu setiap orang tidak mempunyai tempat yang lain kecuali tempat dia berpijak. Kenapa? Karena pada saat tersebut manusia dari sejak zaman Nabi Adam hingga nanti manusia terakhir yang hidup, ketika kejadian kiamat semuanya dibangkitkan, berdiri di situ. Berdiri di atas bumi yang baru. Berdiri untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia telah lakukan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Nah di sini. Bumi mengeluarkan apapun yang ada di dalamnya. Nah, karena tadi sudah ditarik ya. Ketika bumi ditarik, tadinya bulat terus ditarik, akhirnya keluar yang di dalamnya. Keluar, termasuk mayat-mayat di situ. Bangkai-bangkai manusia yang tinggal tulang ekornya keluar, lalu dibentuk lagi oleh Allah menjadi manusia. Seperti halnya ketika dia hidup dan dibangkitkan, ya, semua orang dibangkitkan pada saat itu sesuai dengan keadaan ketika dia wafat. Yang wafatnya sedang maksiat diberi bentuk yang buruk. Yang wafatnya dalam keadaan taat, maka Allah berikan cahaya di situ. Allah berikan naungan di atasnya. Karena pada sebuah hadis diriwayatkan bahwa jarak manusia dengan matahari itu hanya sejengkal. Sehingga banyak orang yang berkeringat bahkan sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Pada saat itu manusia tidak ada yang berpakaian. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah enggak malu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, malah tanya balik, apakah kamu akan memikirkan orang lain pada saat itu? Saking dahsyatnya ketika itu, padang mahsyar, ketika itu kejadiannya sangat dahsyat. Ketika itu orang-orang sudah tahu bahwa itu adalah mahkamah, bahwa itu adalah pengadilannya Allah, pengadilan tertinggi, pengadilan yang tidak akan ada ketidakadilan di situ. Pengadilan yang maha adil. Apabila di dunia tidak mendapatkan keadilan, maka di akhirat inilah akan adanya keadilan-keadilan yang dulu tidak pernah didapatkan oleh manusia. Karena ulah manusia juga. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, karena kejadian itu, maka nggak ada yang memikirkan orang lain, nggak akan ada yang lirik sana lirik sini melihat orang-orang telanjang, orang-orang tidak berpakaian. Semuanya ketakutan memikirkan dirinya masing-masing.
Wa alqat ma fiha wa takhalat, semua dibangkitkan, semua dikeluarkan dari dalam perut bumi. Dalam penafsiran yang lain bahwa yang keluar tidak hanya manusia, tapi apapun yang ada di dalam bumi keluar. Emas, perak, ataupun besi-besi yang tertanam di bawah keluar. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Lagi-lagi Bapak dan Ibu, lihat di sini. Adzinat. Ya, tadi itu sudah saya jelaskan di awal bahwa adzinat ini mengizinkan, berarti bumi tadinya udah pengen kayak gitu. Muak dengan apa yang dilakukan oleh manusia di atasnya, muak dengan orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam. Bumi tidak rela dirinya dimasuki oleh orang-orang yang berbuat dosa. Bumi tidak rela dia diinjak-injak oleh orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Bumi tidak ingin. Bumi sudah capek, sudah lelah. Dieksploitasi terus oleh manusia. Kekayaannya dirampas terus oleh manusia tanpa memperhatikan apakah itu akan berdampak buruk atau baik. Sehingga kita dapati sekarang longsor di mana-mana, banjir di mana-mana. Bencana alam di mana-mana. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, atas apa yang dilakukan oleh manusia. Allah sudah memperkirakannya ratusan tahun yang lalu. Bukan Allah memperkirakan, sebetulnya Allah sudah tahu. Sudah diperingatkan manusia, kalau kamu tidak hati-hati, kamu akan menimbulkan kerusakan. Hanya saja manusia banyak yang tidak beriman kepada Allah, sehingga tetap melakukan keburukan, tetap melakukan kerusakan, baik itu di darat maupun di lautan. Bumi sudah lelah. Bumi sudah enggan menerima manusia. Bumi sudah enggan diinjak-injak oleh manusia. Bumi sudah enggan menerima jasad orang-orang kafir. Jasad orang-orang yang berbuat buruk. Jasad orang-orang yang berbuat dosa. Sudah enggan bumi itu. Tapi apa kata Allah? Tunggu sebentar. Sabar. Tunggu dulu. Jangan dulu. Lantas ketika Allah izinkan, maka di sini Allah menggunakan kata adzinat. Bumi sangat senang sekali. Dilemparnya semua yang ada di dalamnya. Keluar. Senang bumi. Kenapa? Karena bumi sudah muak, lalu diizinkan oleh Allah, akhirnya alhamdulillah saya bisa mengeluarkannya. Ya kayak kita kan kalau misalnya pengen tadi lah. Pengen mudik nggak bisa, PPKM akhirnya suatu saat diizinkan, silakan mudik. Wah, pasti akan senang sekali. Jingkrak mungkin ya. Kita akan sangat antusias. Dan itu juga yang dilakukan oleh langit dan bumi. Kembali di sini ada li rabbiha, untuk menandakan penghambaan bumi kepada Allah. Wa huqqat, ya, memang kalian itu memang penghambaan kepada Allah, taat kepada Allah itu harus. Itulah kewajiban, itulah yang seharusnya terjadi, bukannya ketidaktaatan. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, di sini kata wa adzinat li rabbiha wa huqqat diulang 2 kali untuk membandingkan apa yang dilakukan oleh manusia dan merupakan bentuk sindiran kepada manusia. Karena manusia, ya, kalau bumi, langit, serta alam semua semesta ini, apabila diperintahkan taat. Ketika mendengar perintah Allah senang. Tapi manusia ini terbagi-bagi. Ada yang mendengarkan perintah dari Allah langsung menolaknya. Ya. Ada yang mendengar perintah dari Allah tapi aduh, nanti deh. Ya, saya tahu itu perintah tapi aduh, malas banget ya. Ntar dulu deh. Ada yang mendengar perintah dari Allah dan melaksanakannya tapi berat. Ya Allah, sholat lagi. Tapi lah apa, sholat aja. Dan yang
Terakhir adalah orang yang mendengar perintah Allah lalu senang atas perintah tersebut. Salat, diperintah salat senang, disuruh saum senang, disuruh zakat senang. Nah, tinggal kita pilih, kita mau jadi yang mana? Apakah kita akan seperti langit dan bumi beserta alam semesta yang senang dengan perintah Allah lalu mengerjakannya, atau kita ingin seperti apa? Tinggal dipilih saja. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuha, wahai panggilan al-insan. Nah, insan apabila diartikan ya menjadi satu istilah baru adalah manusia. Tapi insan ini punya beberapa karakter. Dari kata nasia, lupa, lalu insun, kasih sayang, lalu terlihat anis, ya. Atau mungkin terbalik ini antara insun dan anis. Ya. Manusia itu sering lupa, maka selalu diingatkan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkannya, banyak hadis-hadis yang mengingatkannya. Tinggal kita mau baca atau tidak, tinggal kita mau mentadaburinya atau tidak. Bahkan teman-teman, apa yang terjadi di alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat kauniyah, bukan ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat kauniyah ini juga pengingat bagi kita sebagai manusia untuk mengingat apa sih tujuan kita. Karena mengapa? Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kadihun diartikan al-amalu wal kasbu hatta nasyal ghayah. Pekerjaan, usaha, tapi ketika itu dia melupakan apa tujuan utamanya. Apa tujuannya? Kita di dunia ini, apa tujuan kita? Kita kerja mati-matian dari subuh sampai subuh lagi. Ya. Kita belajar dari subuh sampai subuh lagi. Lantas apa tujuan utama kita? Nah, ini yang harus diluruskan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Kita harus kembali merefleksikan. Kita harus kembali berintrospeksi diri. Kita ini mau apa? Tujuan hidup kita ini apa? Tujuan hidup kita ini apa? Jangan sampai kita lupa atas tujuan utama kita, tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti tujuan kita hidup di dunia ini adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah. Segala sesuatu, amal perbuatan kita dilakukan dengan basmalah, makanya sehingga bernilai ibadah. Kullu amrin dzibalin, kata Rasulullah, sabda Rasul, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahu aqta'. Segala amal perbuatan walaupun dia sebaik apapun itu, la yubda'u bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', terputus. Terputus apanya? Keberkahannya. Terputus nilai ibadahnya. Sehingga ya, kalau kita terbiasa mengerjakan sesuatu tanpa bismillah, kita akan melupakan tujuan kita itu apa. Kita kerja untuk apa? Tahu-tahu udah tua aja. Tapi kita nggak tahu kita ini kerja ngapain. Dari pagi sampai pagi lagi kerja buat apa? Harta sudah numpuk, terus untuk apa? Nah, itu kalau misalnya tidak membaca basmalah ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak membaca basmalah, maka akan seperti itu. Belajar terus, tapi nggak tahu ujung-ujungnya untuk apa sih belajar. Nah, ini yang harus kita sadari dari sekarang. Famulaqi,
Laqiya yalqa. Artinya bertemu. Di sini diartikan ada dua. Pertama, bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Kita telah berusaha semaksimal mungkin, kita telah sholat tahajud, zikir, saum, sedekah, zakat. Itu kita berusaha, kita bekerja. Maka kita akan bertemu dengan Allah. Maka kita bisa ada kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Tapi kan pada ayat di surat yang lain dikatakan bahwa mahjubun katanya. Orang-orang itu mahjub. Tidak dapat melihat Allah. Siapa? Orang kafir. Orang kafir mahjub dari melihat Allah, tapi mereka akan bertemu dengan apa? Dengan pengadilannya. Kalaupun tidak bisa melihat Allah secara langsung, mereka akan bertemu dengan pengadilannya Allah. Ada hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Jibril. Nah, Rasulullah menceritakan bahwa Jibril pernah berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sekehendak kamu, membuat apa mangga silakan. Fa innaka mayyitun, maka ketahuilah bahwa kamu akan dimatikan. Wa ahib ma syi'ta, cintai siapa yang ingin kamu cintai. Terserah, mau mencintai siapa saja terserah. Mau mengidolakan siapa saja terserah. Mau mengidolakan pemain bola kayak, mau mengidolakan siapa, mangga terserah. Fa innaka mufariqun, maka sesungguhnya engkau akan dipisahkan. Wa'mal ma syi'ta, maka beramallah terserah kepadamu, mau amal baik, mau amal buruk. Fa innaka mulaqi, maka engkau akan menemui amal-amal tersebut pada pengadilan Allah. Engkau akan bertanggung jawab pada apa yang telah engkau lakukan pada amal-amal tersebut. Fa mulaqi, bertemu dengan apa? Bertemu dengan pengadilan Allah. Di pengadilan Allah tentunya ada amal-amal yang dulu kita lakukan. Ya, jadi mulaqih di sini bisa bertemu dengan Allah, bisa bertemu dengan Allah, bisa juga bertemu dengan pengadilan Allah yang di dalamnya tercangkup juga amal-amal kita. Famulaqih, kita akan bertemu dengan amal kita. Jadi pada ayat ini, ya, wahai manusia, silahkan kalian berusaha beramal. Silakan mau amalnya amal baik, amal buruk, terserah. Tapi ingat, kalian akan bertemu dengan amal tersebut. Barang siapa yang amalnya baik, nanti bisa bertemu juga dengan Allah. Barang siapa yang amalnya buruk, ya sudah. Kalian cukup bertemu dengan pengadilannya Allah, mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan di situ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. فَأَمَّا, maka adapun man utiya kitabahu, yang diberikan catatan amalnya itu biyamini, dari sebelah kanannya. Kanan, ya, kanan itu menunjukkan kebaikan. Makanya orang makan dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Nah, saking baiknya, ya, ini dijelaskan pada surat Al-Haqqah ayat 19. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهْ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهْ. Orang-orang yang diberikan catatan amal dari kanan, mereka ketika itu apa? Ha, umqra'u kitabiyah. Jingkrak, teriak-teriak, ini kitab saya, ini catatan amal saya. Teriak-teriak, ha. Ha itu menunjukkan apa ya? Untuk menarik perhatian, ha itu. Ha, umqra'u kitabiyah, ha, umqra'u kitabiyah.
ini nih kitab saya, ini catatan saya. Ya. Orang-orang yang beriman ketika itu bahagia, teriak-teriak, jingkrak-jingkrak. Dan pada Al-Mutaffifin disebutkan bahwa nampak dari wajahnya kebahagiaan-kebahagiaan itu. Bahkan diartikan juga, ditafsirkan juga bahwa wajah ini hanya menunjukkan bahwa fisik dari orang yang soleh tersebut menunjukkan kebahagiaan. Seluruh tubuhnya menunjukkan kebahagiaan, gak bisa ditutupi lagi. Orang yang soleh gak akan bisa menutupi kebahagiaannya. Ya, makanya di surat Al-Haqqah disebutkan, fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Kalau misalnya disambungkan dengan ayat yang Al-Mutaffifin, maka sekujur tubuhnya menunjukkan jingkrak-jingkrak gembira. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Maka sesungguhnya, kata orang-orang yang mukmin tersebut, aku telah menyangka pertemuan ini. Aku telah menyangka hisab ini. Kenapa? Karena mereka mengimani ayat-ayat Allah, dan Allah mengatakan bahwa orang yang beriman akan seperti ini. Akan diberikan dari tangan kanannya, akan diberikan kebahagiaan-kebahagiaan. Orang beriman karena dia beriman, maka dia sudah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan hal tersebut. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, masih di surat Al-Haqqah. Mereka hidup dalam kehidupan yang mereka ridhoi. Manusia itu meridhoi kebaikan, keenak-enakannya. Segala hal yang enak itu diridhoi oleh manusia. Maka orang yang menerima dengan tangan kanannya, mereka hidup dengan kehidupan yang mereka ridhoi. Dalam keadaan mereka setelah menerima itu hidup dalam kenyamanan, enak, ya, santai, fi jannatin 'aliyah, di surga. Nah, Bapak dan Ibu, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat soleh, mereka seperti itu. Mereka bahagia sekali. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab, nah ini. Aisyah bingung. Hisab itu, ya Bapak dan Ibu, apabila dihisab itu, ada hadis lain, barang siapa yang dihisab maka dia diazab. Makanya Aisyah bingung di sini. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa mu'adzaban. Nah, lihat di sini. Bahwa tidak ada satupun yang dihisab pada hari kiamat kecuali dia akan diazab. Nah, bingung kan? Faqultu, kata Aisyah, saya bertanya pada Rasulullah, alaihissallahu yaqul, bukankah Allah telah bersabda, fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ini Siti Aisyah bertanya pada Rasul. Kalau kita nggak pernah bertanya seperti ini, ya, karena kita nggak tahu ada hadis bahwa annahu laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa mu'adzaban. Kita nggak tahu hadis tersebut, makanya kita tidak pernah bertanya. Nah, ini kita introspeksi juga. Kita harus memulai membaca hadis. Banyak buku-buku hadis yang sudah ada terjemahannya, silahkan Bapak dan Ibu. Mungkin tiap sholat satu hadis, satu hari satu hadis. Kita lebih mengenal lagi Rasul kita. Itu merupakan bagian dari menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul. Kembali kepada hadis ini, ya, setelah tadi Aisyah bertanya, alaihissallahu yaqul fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah Allah telah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Qala, Rasulullah menjawab, dzakal 'ardu innahu man nuqishal hisaba 'udzib. Nah, orang-orang yang beriman pada saat itu ardu hanya ditunjukkan saja. Misalnya kayak gini, Bapak. Kita punya kesalahan.
Ya, misalnya oleh guru misalnya. Ketahuan kita memiliki kesalahan. Tapi karena kebaikan kita, misalnya juara olimpiade, sering menjadi siswa teladan, suatu saat melakukan kesalahan, guru manggil cuman gini, jangan diulangi ya, ya udah sana masuk kelas. Ardu seperti itu saja. Jadi hanya ditunjukkan saja, ya hanya ditunjukkan saja amal-amalnya nih, amal kamu pernah berbuat kayak gini, udah, ya, udah sana masuk surga. Kenapa masih tetap ada kata hisab di sini? Karena siapapun itu orang yang beriman sekalipun pasti kan pernah berbuat salah, pernah berbuat buruk. Tapi itu tidak ditanya oleh Allah. Berbeda dengan ini. Innahu man nuqishal hisaba udzib. Nuqisha munaqasyah itu kamu pernah kayak gini ya? Pernah kayak gini kan? Kenapa kamu kayak gitu? Nah, nuqisha seperti itu. Bahkan di universitas-universitas di Indonesia sudah ada istilahnya munaqasyah ya. Munaqasyah tesis, munaqasyah disertasi, munaqasyah apalah itu, ya. Kan ketika munaqasyah itu ditanya, pendapat kamu kayak gini. Kenapa pendapat kamu kayak gini? Kan bukannya ada ahli yang lain berpendapat seperti ini. A. Kenapa kamu pendapatnya B? Nah, kalau misalnya orang kafir seperti itu kan di sidang. Nah, sidang itu munaqasyah ya. Munaqasyah itu ya anggaplah sidang lah ya. Di sidang ditanyain, kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu gini? Kenapa? Bukannya kamu udah tahu itu salah? Nukisya. Nah, yang seperti itu kan, yang ditanya seperti itu oleh pada hari kiamat nanti, mereka pasti udah diazab, pasti akan diazab. Berbeda dengan orang mukmin. Makanya disebutnya fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Hisab yang mudah, nggak ditanya-tanya, cuma dilihatin nih kamu kayak gini, ya udahlah sana masuk surga. Bisa diartikan seperti itu Bapak dan Ibu. Orang yang tadi menerima dari tangan kanan, nah, udah ya nih kitab kamu kayak gini, kamu pernah kayak gini, udah sana masuk surga. Kumpul sana sama orang-orang baik. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Oke, sebelum itu ada doa nih Bapak dan Ibu. Ya. An Aisyah qalat dari Siti Aisyah, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Bapak dan Ibu lihat Rasulullah yang sudah dimaksum oleh Allah, yang sudah dijanjikan surga, yang sudah ada garansi dari Allah akan masuk surga, doanya masih kayak gini. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah aku hisab yang mudah. Nah, ini bisa ditambahkan nanti Bapak dan Ibu. Ya, bisa ditambahkan pada doa-doa kita. Doa-doa setelah sholat ataupun di luar sholat pun kita berdoa seperti ini, silahkan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang beriman tadi yang qalib kembali, yarji'u ila ahlihi fil jannah. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Kembali ke surga. Kembali kepada keluarganya di surga. Nah, ahlun itu ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama hurun ain. Dijanjikan oleh Allah nanti ada hurun ain kan. Setiap orang nanti mempunyai bidadari atau bidadara. Kalau perempuan mungkin bidadara. Dan itu adalah keluarga. Lalu keluarga yang lain apa? Fil iman, al-ahlu fil iman. Keluarga dalam iman. Nah, Bapak dan Ibu, keluarga dalam iman ini yang lebih kuat. Kita lihat para sahabat. Mereka ya, dari berbagai kabilah. Sebelum masuk Islam, kabilah-kabilah selalu berperang. Kabilah-kabilah selalu bertengkar. Permasalahan sedikit, angkat pedang, bacok-bacokan. Tapi ketika sudah ada Islam, mereka saling merangkul. Bahkan bahasnya apa? Hai saudaraku, yang sakit dijenguk, yang sakit dirawat,
Yang nggak punya uang dikasih uang, yang nggak punya makan dikasih makan. Saudara seiman. Kekuatan iman ini lebih kuat daripada kekuatan saudara yang satu darah. Ya. Ahlun yang lain adalah ahlun fid dunya, keluarga di dunia, yaitu keluarga yang satu darah. Tapi dengan catatan ahlun di sini adalah orang-orang yang satu, yang sedarah tapi dia juga beriman. Kenapa? Karena kita lihat percakapan Nabi Nabi Nuh, ya, percakapan Nabi Nuh dengan Allah. Ketika anaknya tidak mau ikut ke dalam perahu, kata Nabi Nuh apa? Fa innahu min ahli. Dia itu adalah keluargaku. Kata Allah apa? Dia bukan keluargamu, dia tidak beriman, dia nggak mau beriman, dia nggak mau ikut, maka dia bukan keluargamu. Ya, berarti kalau kita ingin dikumpulkan sebagai keluarga di akhirat nanti, ayah dan ibu, anak dengan orang tuanya, anak dengan kakek neneknya, maka kita harus konsisten dengan keimanan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alhatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti keimanannya itu oleh dzurriyyah, oleh anak keturunannya, oleh cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Ya. Biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan mereka nanti. Maka kita harus konsisten dengan keimanan. Masrura, dalam keadaan gembira. Surur, gembira sekali ini. Ya, sangat gembira sekali. Karena apa? Mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga. Kenyamanan-kenyamanan di surga. Masrur. Man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Barang siapa yang mendapatkan catatan amalnya dari belakang, dhahrun itu punggung. Ya. Maksudnya apa? Ya, di ayat yang lain disebutkan bahwa dari dari sebelah kiri. Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa diberikan dari tangan kiri lewat belakang. Nah, kalau tadi ya orang yang beriman yang diberikan dengan tangan kanan seperti ini dari depan. Monggo, mangga dibaca nih. Ini amal-amal kamu. Kamu pernah berbuat ini ya sudah, nggak apa-apa. Amal kamu yang baik lebih banyak. Silakan masuk surga. Tapi kalau yang berbuat buruk dari belakang, pak, kaget, wah, dari belakang, sebelah kiri lagi. Kiri itu merupakan simbol dari keburukan. Kaget, udah itu dari kiri lagi. Ya. Kita kan kalau misalnya ada yang ngegebuk dari belakang kan kaget. Ini dikeplak pakai bukunya di belakang, Pak. Itu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Kaget, fasau fayad'u subura. Tidak ya suka Ya. anak Prancis. Kaget dia. Kaget. Kaget sehingga, aduh, ini siapa? Ya, celaka. Kalau mungkin ya orang-orang di dunia, mampus gue gitu. Maaf, udahlah. Dari belakang. Ya dong, subur itu halak kehancuran. Subur itu kehancuran. Udahlah. Belum dibaca saja, belum dibukakan saja, dia sudah udah hancur nih. Yasla sa'iro, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Yasla sa'iro. Yasla sa'iro ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya kertas ya, kertas kita nyalakan kompor. Kertas ini disimpan, kita pegang di atas api, tapi jangan kena. Lama kelamaan saking panasnya kan nanti akan
agak gosong-gosong dikit deh. Manusia juga seperti itu. Kena udara panas dari api neraka pun sudah terbakar. Yasla sa'iro, saking panasnya kebakar. Siapa? Ini yang menerima catatan amalnya dari belakang. Ya, melalui belakang ke sebelah kirinya. Innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna an la yahur, bala inna rabbahu kana bihi basira. Innahu kana fi ahli masrura, dia dulu ya. Dulu dia di dunia, orang-orang tadi yang menerima dengan tangan kirinya tersebut, menerima dari belakang, ya, menerima dengan tangan kiri dan diberikannya dari sebelah belakang itu, kana fi ahlihi masrura, dulu enak-enakan, dulu bahagia. Ahlun di sini berarti orang-orang yang sama dengan mereka, orang-orang yang punya akidah yang sama, orang-orang yang punya pekerjaan yang sama, ya, kerjanya berbuat dosa terus. Dulu mereka gembira, senang-senang di dunia, masya Allah, ya, orang-orang sholat ini enak-enakan, main, senang, senang meninggalkan syariat, maksiat terus, senang mereka. Innahu dhanna an la yahur, mereka itu gak nyangka bahwa mereka akan dibangkitkan nanti dan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Ya, karena sejatinya orang yang melakukan keburukan, melakukan maksiat itu ketika itu sedang lupa bahwa mereka akan dibangkitkan lagi dan akan diminta tanggung jawabnya. Lupa. Innahu dhanna an la yahur, karena insan ya, tadi ya, insan itu lupa, manusia itu suka lupa. Bala inna rabbahu kana bihi basira, maka sesungguhnya wahai manusia, inna rabbahu, bahwa Tuhan orang-orang yang tadi, Tuhan semesta alam itu, kana bihi basira, Allah itu tahu, Allah itu melihat, Allah itu maha melihat, Allah itu maha melihat atas apa yang kalian lakukan di dunia. Dan ingat tadi, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kalian itu terserah membuat apa, tapi nanti ingat, kalian akan mulaqi, akan bertemu dengan amal tersebut di pengadilannya Allah. Demikian Bapak dan Ibu, ya. Tadabbur kita pada surah Al-Insyiqaq untuk hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkannya. Silakan apabila ada yang ditanyakan, Bapak dan Ibu bisa angkat tangan terlebih dahulu atau langsung saja dibuka ininya, dibuka mikrofonnya. Silakan Bapak dan Ibu. Atau bisa di kolom chat kalau misalnya susah. Silakan Bapak dan Ibu, apabila ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita menutup pertemuan kali ini. Oke, mungkin tidak ada ya. Tidak ada yang mengangkat tangan. Saya cek dulu. Oke, di kolom chat juga tidak ada. Oke, mungkin kita akhiri saja dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang, maaf, ada yang bertanya. Ya, Ibu Eli dari Unsud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya bagaimana membedakan antara ujian dan takdir. Oke. Ujian itu bisa kita katakan bagian dalam takdirnya, Ibu. Bagian dalam kehendak Allah.
Ujian itu bagian dari kehendak Allah. Allah berkehendak untuk menguji hambanya sehingga liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehingga terlihat siapa yang paling bagus, siapa yang paling bagus amalannya. Siapa yang bisa melewati hal tersebut. Kita diuji misalnya dengan kekayaan. Biasanya kan contoh ujian itu yang jelek-jelek aja ya. Sekarang kita contoh ujiannya adalah kekayaan misalnya. Diuji dengan kekayaan atau diuji dengan dengan keluarga yang soleh. Keluarga yang soleh juga ujian. Keluarga yang soleh juga ujian. Apakah kita bisa mempertahankan kesolehan tersebut atau tidak? Kekayaan apalagi. Apakah kita bisa mengeluarkan kekayaan tersebut sesuai yang Allah inginkan atau tidak? Nah, jadi takdir dengan ujian itu ya beririsan. Apapun yang terjadi, nah Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, apapun yang terjadi, kita harus melihatnya dengan kacamata hikmah. Makanya Luqman di Al-Quran ada namanya surat Luqman. Beliau bukan nabi, beliau bukan rasul, tapi disebut dalam Al-Quran bahkan menjadi satu nama. Kenapa? Karena Luqman walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Maka kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Luqman itu selalu melihat hal-hal yang terjadi dengan kacamata hikmah. Sehingga setiap yang terjadi itu setiap yang terjadi dia lihat dengan kacamata hikmah, dia ambil hikmahnya sehingga menambah keimanan kepada Allah. Makanya Luqman menjadi salah satu contoh orang soleh, orang yang beriman yang Allah masukkan ke dalam Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kita harus melihat segala sesuatu dengan kacamata hikmah. Ujian ya, hidup ini ujian, semuanya ujian. Dan semua yang ada dalam yang kita alami ini adalah takdirnya Allah, kehendaknya Allah. Saling berkaitan. Tinggal kita harus melihatnya dengan kacamata hikmah. Apapun yang terjadi, mau itu buruk, mau itu baik, kita harus cari hikmahnya dulu. Jangan ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita senang-senang. Ketika mendapatkan sesuatu yang buruk, kita malah lemas, putus asa. Tidak seperti itu. Kita melihatnya dengan kacamata hikmah, insya Allah akan menambah kekuatan kita, menambah kekuatan iman kita. Sehingga dalam menjalani kehidupan akan terasa ringan. Karena seluruhnya dilihat dengan kacamata hikmah, dikembalikan kepada Allah. Akhirnya tidak overthinking. Kok saya miskin terus ya? Overthinking. Tapi kita cari hikmahnya. Oh iya, misalnya saya gagal terus usaha, mungkin karena ini. Saya harus tambah ibadah saya. Saya harus perbaiki hubungan saya dengan manusia. Nah, seperti itu. Jadi selalu dilihat dengan kacamata hikmah. Mungkin itu Bu Eli yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Oke, dari Ibu Rosita Rahma, bagaimana saat agar kita bisa mengajak keluarga kita untuk sama-sama mempersiapkan agar tidak hanya mencari dunia saja dan mempersiapkan kehidupan akhirat, terutama misalnya keluarga orang tua. Kemudian apakah kita dengan hidup sederhana, biasa saja, sedangkan orang tua ingin melihat dunia saja. Oke. Pertama dalam menasehati orang tua, ya, kita harus punya adab ya, terutama itu. Dan caranya pasti akan berbeda-beda satu dengan yang lain karena tiap orang tua kan berbeda. Dan yang paling tahu adalah anaknya sendiri. Maksudnya kita harus cari cara yang mana orang tua kita tidak akan tersinggung dengan hal tersebut. Ya, orang tua kita tidak akan tersinggung. Nah, bisa dengan hikmah-hikmah, ya, bisa kita kasih contoh orang-orang lain misalnya yang hidupnya tenang dengan hidup sederhana saja, ya.
Tapi Bapak dan Ibu, ini berarti inginnya mencari dunia saja ya. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa menasehati secara langsung, bisa ya kita minta tolong ustadz yang dipercaya oleh orang tua kita, atau sering dikirimkan hadis-hadis ya, sering dikirimkan hadis-hadis yang yang berkaitan dengan hal tersebut sambil didoakan, bisa seperti itu. Dan kita contohkan juga, kita contohkan terus. Kita hidupnya sederhana. Sederhana bukan berarti kekurangan ya Bapak dan Ibu. Berkecukupan saja. Karena Muawiyah pun, ya, Muawiyah itu kan ditentang. Bahkan salah satu yang digunakan untuk menyerang Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah ketika Muawiyah membangun seperti istana. Muawiyah membangun seperti istana. Padahal Khulafaur Rasyidin yang sebelumnya tidak. Orang-orang ada yang melihat, lihat Muawiyah itu beda sama khalifah yang lain. Nggak pantas jadi khalifah. Padahal Muawiyah membangun istana di perbatasan atau di daerah yang berbatasan dengan Romawi. Ketika berbatasan dengan Romawi, maka Islam harus menunjukkan kehebatannya, Islam harus menunjukkan kegagahannya, sehingga Muawiyah membangun istana. Nah, berarti di situ ada kebutuhan. Nah, kalau butuhnya memang butuh ya nggak apa-apa dibeli, nggak apa-apa dipergunakan. Misalnya ada kiai yang sudah tua, ya sudah 70 tahun lebih, tapi harus ke sana kemari menggunakan mobil. Akhirnya belilah Alphard biar nyaman, nggak apa-apa, karena butuhnya seperti itu. Kalau misalnya pakainya, misalnya mobil Katana gitu ya, udah sepuh, 78 tahun pakai Katana ke sana kemari keluar kota, boyoan ya, sakit badannya, malah nggak jadi dakwah, malah tugas-tugasnya nggak terlaksanakan. Makanya ada kiai yang beli Alphard karena sudah tua, sudah sepuh, sedangkan tugasnya banyak, harus keluar kota kemanapun itu, bahkan ke luar pulau Jawa. Akhirnya belilah Alphard, beli mobil-mobil yang nyaman, itu nggak apa-apa. Mungkin itu Ibu Rasita ya. Jadi untuk menasehati orang tua kita harus teliti dulu, hati-hati jangan sampai orang tua kita tersinggung. Kita harus cari sesuatu yang tidak membuat orang tua kita tersinggung. Selanjutnya dari Ibu Mulyati, bagaimana membentuk pribadi yang pandai membaca masalah dengan hikmah. Oke. Pertama, kita harus menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kedua, kita harus menyadari apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Ketiga, kita harus menyadari bahwa Allah tidak akan menciptakan sesuatu abasan, menciptakan sesuatu tanpa ada artinya, tanpa ada nilainya. Kita sadari dulu tiga ini. Ketika kita sudah menyadari ketiga ini, insya Allah kita akan bisa membaca sesuatu, ya, membaca hal-hal yang terjadi di sekeliling kita dengan kacamata hikmah. Kita tidak akan mudah tidak akan mudah stres. Kita akan selalu melihat, mencari hikmah dari apa yang terjadi. Insya Allah seperti itu, Bu. Jadi tiga tadi ya, kita menyadari kita adalah ciptaan Allah, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Yang ketiga, kita sadari bahwa apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah kehendaki tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada tujuan, semuanya pasti ada hikmah, dan ingat, keempat, kehendak Allah adalah yang terbaik. Karena Allah lah pencipta kita, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Seperti itu, Bu. Jadi dalam mengajak keluarga pun sama demikian. Kalau misalnya keluarga kita masih susah, ya sabar. Kita lihat hikmahnya. Mungkin di situ Allah ingin kita menjadi orang yang lebih kuat. Nah, jadi sabar terus. Yang penting poin utamanya adalah kita harus terus berdakwah. Tidak ada kata berhenti dalam dakwah. Sampai hembusan nafas terakhir,
maka kita harus berdakwah, dakwah dengan apapun, dengan jempol, ya, nulis status atau apapun itu, silahkan. Yang jelas kita harus berdakwah sampai titik atau titik darah penghabisan, sampai nafas terakhir. Nafas terakhir kita harus dalam dakwah. Perilaku kita merupakan dakwah. Kita ngambil sampah yang bercecar di jalan, kan itu dakwah. Kita berkata baik, itu dakwah. Kita memberi orang lain, itu dakwah. Ya. Niatkan ibadah, bismillah. Insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi bernilai ibadah, bernilai dakwah. Mungkin itu, Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Mungkin kita cukupkan ya, karena sudah pukul 6:11. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas, apa yang kita tadabburi menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah dan membawa kita kepada keridhaan Allah, sehingga kita dapat bertemu di surganya nanti. Kita dikumpulkan lagi oleh Allah. Ya, kita sekarang dikumpulkan dalam Zoom. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.